Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama kita di kelas 6 yaitu tentang pelajaran mengaji surah Al-Kafirun. Pasti anak-anak sudah pada hafal surah Al-Kafirun karena sudah diajarkan di TPQ masing-masing. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekali, kalian sekali, ikutin Bapak dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikutin Bapak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya mufahhima Sulaimana fahimni wa ya muallima Ibrahima allimni. Mari sama-sama seperti biasa di kelas 5 anak-anak sudah terbiasa membaca shalawat syifa, maka di kelas 6 kita tetap membaca shalawat syifa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pelajaran kita yang pertama yaitu mengaji surah Al-Kafirun. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak semua mampu membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Artinya tartil, anak-anak membaca Al-Quran menggunakan makhorijul huruf, sifatil huruf, dan tajwidnya yang benar dan menggunakan irama. Yang kedua, anak-anak mampu menulis surah Al-Kafirun. Kalau bisa tanpa melihat juz amma ataupun melihat Al-Quran. Yang ketiga, anak-anak mampu menunjukkan hafalan surah Al-Kafirun. Yang keempat, memahami makna isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Yang kelima, implementasi dari makna surah Al-Kafirun. Sebelum kita mempelajari surah Al-Kafirun, sebelum kita membacanya, kita harus memperhatikan dulu tajwidnya. Anak-anak bisa lihat di buku. Di buku ada contoh-contoh mat tabi'i atau mat asli. Mat asli atau mat tabi'i itu ada 3. Yang pertama mat fathah, yang kedua mat kasroh, yang ketiga mat dhammah. Bapak jelasin, tolong perhatikan baik-baik. Mat fathah, perhatikan mos Bapak. Mat fathah yaitu apabila ada huruf alif. Kalian tahu kan huruf alif? Huruf alif mati sebelumnya ada fathah. Coba perhatikan ini. Ini contohnya. Ini ada alif. Nah, sebelum alif ada fathah. Ini fathah, ini alif. Maka ini hukumannya adalah mat tabi'i atau mat fathah. Dibacanya 2 harokat. Ustadz, bagaimana hurufnya harus mim saja atau hurufnya bebas? Hurufnya bebas.
Jadi misalkan di sini ada alif, sebelumnya misalkan ada huruf lam, ba, ta, asalkan harokatnya fathah, maka hukumannya mad fathah. Jadi dibacanya panjang 2 harokat. La a'budu ma 2. Ta'budun. Yang kedua mad kasroh. Mad kasroh apabila ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Perhatikan contohnya. Ini ada huruf ya sukun. Nah, huruf ya sukun ini sebelumnya ada kasroh. Nah, ini kasroh. Berarti ini hukumannya mad kasroh. Dibacanya 2 harokat. Dinukum, dinukum. Yang ketiga mad dhammah. Mad dhammah apabila ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Perhatikan. Ini ada huruf waw sukun. Sebelumnya ada harokat dhammah. Maka hukumannya adalah mad tabi'i atau mad dhammah. Dibacanya 2 harokat. Abiduna. Perhatikan contoh lain. Ustadz, mad fathah ada contoh lainnya enggak? Ada. Perhatikan. Ini di contoh mad dhammah ada alif berdiri seperti ini. Ini namanya alif yang disimpan. Alif dan fathah yang disimpan. Sehingga dibacanya 2 harokat. Dan ini termasuk hukuman mad tabi'i, mad fathah. Paham? Jadi kalau misalkan di sini ada alif berdiri seperti ini. Nih, Bapak kasih lihat. Perhatikan mas Bapak ini. Ini berdiri seperti ini. Ini Bapak blok. Nah, berdiri seperti ini. Maka ini hukumannya adalah mad fathah. Ustadz, mana alifnya? Alifnya disimpan bersama harokat fathahnya. Nanti kalau anak-anak sudah SMP, SMA, nanti akan diajarkan alif disimpan. Kalau memang nggak diajarkan, berarti nanti ini diajarkan di pesantren. Paham anak-anak? Jadi mad asli atau mad tabi'i ada 3. Mad fathah, mad kasroh, mad dhammah. Sekarang kita masuk ke surah Al-Kafirunnya. Bapak kasih contoh, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Perhatikan anak-anak, di sini ada contoh apa ini? Coba tebak. Waw sukun sebelumnya ada dhammah. Kira-kira apa contohnya? Ya, betul. Ini contoh mad dhammah. Sekarang coba lihat. Coba lihat ini. Ini ada alif berdiri di sini. Kira-kira ini contoh hukuman apa? Ada yang bisa? Ya, ini namanya hukuman mad fathah. Sekarang kita cari mad kasroh. Ada enggak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh, dilakum dinukum. Nih, perhatikan.
Lakum dinukum. Nah, ini perhatikan. Ada ya sukun, sebelumnya ada kasroh. Berarti dibacanya mad kasroh. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang sama-sama kita baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma a'badtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sekarang anak-anak, tugasnya ada 2. Perhatikan, jangan melamun, jangan gagal fokus, jangan gagal paham. Perhatikan, tugas pertama, anak-anak membaca surah Al-Kafirun. Catatan membaca, bukan dihafalkan. Paham? Sekali lagi, anak-anak membaca surah Al-Kafirun. Ustadz, dikumpulkannya gimana? Ada 2 cara. Anak-anak boleh merekam menggunakan video. Sebutkan nama dan kelasnya, kirim ke Bapak, WA Japri. Catatan, kalau anak-anak menggunakan WiFi atau IndiHome, boleh menggunakan video. Tapi kalau anak-anak tidak menggunakan IndiHome atau WiFi, supaya tidak habis kuotanya, anak-anak boleh mengirimkan voice note atau rekaman suara. Anak-anak membaca Al-Quran Surah Al-Kafirun, di dalamnya anak-anak menyebutkan nama dan kelasnya. Ini tugas yang pertama. Awas, ingat tugas yang pertama. Fokus. Yang kedua, perhatikan, jangan salah paham. Yang kedua, anak-anak mencari contoh hukuman mad fathah, mad kasroh, mad dhammah pada ayat di bawah ini. Nah, ini. Ini. Ayat ini. Bukan, awas, perhatikan, bukan di surah Al-Kafirun. Karena di surah Al-Kafirun sudah ada contohnya di buku. Jadi anak-anak sekarang belajar mencari contoh hukuman mad, baik mad fathah, mad kasroh, mad dhammah pada ayat di bawah ini. Nih perhatikan, ayat di bawah ini yang Bapak blok. Nih. Paham? Jangan sampai salah. Kasihan nanti kalau salah kerjain 2 kali. Paham? Jadi ngerjainnya di ayat ini. Ustadz, ngerjainnya gimana? Boleh ditulis dulu ayatnya ini. Setelah ditulis, kasih tanda di bawahnya. Garis bawah, mana mad fathah, mana mad dhammah, mana mad kasroh. Atau Ustadz, saya nggak mau nulis panjang. Boleh misalkan 1 contoh mad fathahnya. Jadi ayat itu aja yang ditulisnya. Jangan semuanya, boleh. Atau Ustadz, saya nggak mau capek, saya mau pakai teknologi. Boleh. Kalian screenshot video Bapak yang ini, screenshot, terus kalian kasih garis bawah menggunakan di WA, ada tuh, gaya tuh. Kasih garis bawah aja, jadi nggak perlu ditulis. Tapi yang lebih baik, kalian menulis dulu ayat ini, setelah ditulis, kasih garis bawah. Mana mad fathah, mad dhammah, mad kasroh. Paham? Apabila anak-anak ada yang ingin bertanya, boleh langsung WA Japri Bapak atau ngebel ke Bapak. Sebelum mengerjakan, anak-anak harus menggunakan wudhu. Jadi anak-anak sholat duha dulu. Paham?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.